Di tahun 2013, saya memulai riset pertama saya kolaborasi dengan Indonesia. Saat itu topik yang saya pilih adalah riset otentikasi kopi luwak. Mengapa kopi luwak? Karena kopi luwak merupakan kopi termahal di dunia dan juga merupakan komoditas ekspor yang sangat penting untuk Indonesia. Namun, Indonesia sendiri belum memiliki metode untuk menguji keaslian kopi luwak. Dengan menggunakan metode pendekatan metabolomik, kita dapat membandingkan apa saja perbedaan dalam komposisi metabolit yang ada di dalam dua sampel dan kita bisa melihat bedanya antara kopi luwak dan kopi yang tidak dimakan oleh luwak. Ternyata yang saya temukan cukup menarik. Setelah kopi tersebut dimakan oleh luwak, ada dua senyawa yang ternyata jumlahnya menjadi lebih tinggi di kopi luwak. Dan ini juga yang akhirnya menentukan cita rasa di kopi luwak. Senyawa-senyawa tersebut adalah asam sitrat dan juga asam malat. Dan dua faktor pembeda ini bisa menjadi authentication marker yang nantinya akan digunakan untuk menguji keaslian dari kopi luwak. Tanpa saya sangka, ternyata riset tersebut menarik perhatian publik dan juga media massa internasional. Salah satunya BBC UK, CNN, NPR USA, Nikkei Shimbun, dan juga Kansai TV, serta media massa di tanah air turut meliput tentang riset tersebut. Dan hal ini menjadi pembuka jalan dan melebarkan potensi-potensi untuk pengembangan metabolomik di tanah air. Sejak saat itu, saya mulai melebarkan sayap untuk bekerja sama dengan lebih banyak peneliti lagi dan menerapkan teknologi metabolomik untuk meningkatkan kualitas komoditas ekspor asal Indonesia. Saat ini saya memimpin grup riset untuk metabolomik yang terdiri dari 20 orang dan 10 diantaranya adalah mahasiswa doktoral asal Indonesia yang masing-masing membawa topik yang mereka senangi untuk meningkatkan kualitas komoditas ekspor yang penting untuk Indonesia. Yaitu diantaranya adalah tempe, kopi, kakao, buah-buahan tropis, dan juga riset udang. Saat ini riset yang telah dihasilkan sebanyak 50 publikasi internasional yang banyak sekali bisa bermanfaat mudah-mudahan untuk meningkatkan kesejahteraan dari nelayan maupun petani yang dapat memanfaatkan hasil dari riset saya tersebut. Apabila melihat 10 tahun yang lalu, saya tidak pernah bermimpi bisa ada di titik ini. Mengapa? Karena di tahun 2010, tepat 10 tahun yang lalu, saya merampungkan studi S3 saya dalam keadaan 8,5 bulan hamil. Ya, betul, 8,5 bulan hamil dan 10 hari setelah defense, saya melahirkan putri pertama saya. Saya menempuh studi 5 tahun program S2 2 tahun dan S3 3 tahun di mana saya mendapat beasiswa penuh dari pemerintah Jepang. Saya berusaha untuk menyelesaikan studi doktoral saya secepat mungkin agar saya memiliki kesempatan mungkin di tahun-tahun terakhir saya dapat melahirkan anak saya dan juga mengasuh di tahun-tahun terakhir doktoral saya. Tapi apa yang terjadi di tahun pertama doktoral saya ketika saya dapat menghasilkan 2 publikasi yang merupakan syarat lulus untuk S3, komite profesor menyarankan saya untuk segera meluluskan studi saya. Dan pada saat itu saya dipaksa untuk menyelesaikan studi saya dalam keadaan hamil besar. Tapi menurut saya itu merupakan hal yang cukup lumrah karena komite profesor berpikir bahwa untuk menyelesaikan studi dalam waktu yang harusnya 5 tahun, dalam waktu 3,5 tahun merupakan kali pertama hal tersebut dilakukan dan tidak seyogianya untuk ditunda semerta-merta karena untuk mendapatkan beasiswa semata. Dan konsekuensinya setelah saya meluluskan program doktoral saya dan anak saya baru berusia 1 bulan, saya terpaksa harus lulus dan juga memberhentikan status visa saya sebagai pemegang status student visa. Konsekuensinya saya harus segera pulang dalam keadaan baru saja melahirkan atau saya bekerja dan mendapatkan visa yang baru. Pada saat itu salah satu komite profesor, salah satu co-supervisor S3 saya, Profesor Eiichiro Fukusaki, menawarkan saya untuk bekerja paruh waktu di labnya. Waktu itu saya bertanya, Prof, apabila saya bekerja di lab Prof, bagaimana situasi saya? Apa yang harus saya lakukan? Kamu baru saja melahirkan Sastia, oleh karena itu tugas utamamu adalah mengurus anakmu. Sisanya lakukan apa yang kamu bisa dan kamu bisa belajar banyak hal tentang metabolomics. Di situ saya tidak menyia-nyiakan kesempatan dan kebaikan hati yang telah diberikan. Saya terus belajar tentang metabolomik dan berhasil merangkum hasil karya-karya beliau dalam 2 artikel ilmiah, yaitu review artikel tentang penerapan teknologi metabolomik di berbagai bidang dan juga technological advancement yang ada di bidang tersebut. 2 review artikel tersebut sampai sekarang menjadi artikel yang mendapatkan sitasi terbanyak selama 5 tahun berturut-turut dari Journal of Bioscience and Bioengineering dan juga menjadi rujukan untuk peneliti metabolomics di dunia. Dari saat itu, saya mulai menyimbangkan peran saya sebagai peneliti penuh waktu dan juga mengasuh putri saya. Pada saat itu bukan hanya tanpa tantangan,
Tentunya tantangan yang dihadapi di Jepang mungkin sedikit berbeda dengan di Indonesia. Apabila kita melihat rasio global, sebetulnya saat ini hanya ada 30% perempuan peneliti dibandingkan 70% kaum pria. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ternyata tendensi tersebut ditemukan hampir di mana saja. Di Indonesia contohnya 31% dan di Jepang kurang dari 15%. Terutama perempuan peneliti di bidang engineering jumlahnya kurang dari 5%. Mengapa bisa demikian? Karena perempuan bekerja di Jepang harus mengedepankan profesionalitas seakan-akan kita tidak punya keluarga di rumah. Namun di satu sisi, peran sebagai mengasuh anak dan juga peran domestik dibebankan hampir 100% untuk wanita. Oleh karena itu memang ada kesulitan besar untuk menyeimbangkan kedua peran. Terutama hal ini sangat terjadi di dunia akademik di Jepang. Ternyata berdasarkan data Kemendikbud di tahun 2019, jumlah lulusan S1 lebih banyak kaum wanita dibandingkan kaum pria. 60% dari jumlah lulusan S1 berasal dari kaum perempuan. Namun, tidak demikian halnya dengan rasio dari perempuan bekerja. Hal ini disebabkan mungkin setelah lulus, banyak perempuan memilih untuk 100% berkonsentrasi kepada keluarganya dan memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikan tinggi maupun bekerja. Hal ini disebabkan oleh berbagai macam faktor. Salah satunya memang mungkin merupakan satu pilihan dari masing-masing individu. Tapi faktor lainnya adalah juga tekanan sosial yang datang dari masyarakat. Lantas bagaimana secara bersama-sama kita dapat mengatasinya dan meningkatkan jumlah perempuan peneliti di Indonesia? Sekarang coba kita mulai dari diri kita sendiri. Apabila kita lagi kumpul-kumpul sama teman, sama saudara, sama kerabat yang sudah lama tidak ketemu, kadang-kadang tanpa sadar kalimat basa-basi yang sering banget disampaikan adalah kapan kawin? Kapan punya anak? Kapan pengen kasih adik untuk anaknya? Gak usahlah sekolah tinggi-tinggi, nanti gak bisa dapet jodoh loh. Gak usahlah sekolah tinggi-tinggi, nanti juga kan berakhirnya akan di dapur atau di sumur. Ya, memang stigma seperti itu apabila terus disebutkan berulang-ulang akan memunculkan demotivasi dan mematahkan semangat untuk terus berdikari dan berkarya. Oleh karena itu, secara kolektif kita harus lebih bisa mendukung peran wanita di dunia kerja. Tapi tentunya hal tersebut tidak mungkin bisa terlaksana tanpa kolaborasi dengan kaum pria. Apa yang kaum pria bisa lakukan dalam hal ini? Saya berkaca dari pengalaman pribadi saya. Saya memiliki seorang ayah yang luar biasa mendukung saya sejak kecil dan dia selalu mendukung saya untuk mengejar mimpi saya setinggi langit dan juga mengenyam pendidikan sampai setinggi mungkin. Ayah saya tidak pernah sekalipun bilang bahwa kamu sebagai perempuan tidak bisa begini begitu karena ini adalah dunia laki-laki atau ini bukan dunia kamu. Kamu sebagai perempuan tidak bisa begini. Ayah saya selalu bilang kamu bisa menjadi apapun yang kamu mau selama kamu bekerja keras dan juga kamu memiliki talenta dan bakat untuk itu. Dan itu saya percaya betul. Selain itu juga, saya memiliki pasangan suami saya yang luar biasa mendukung dan selalu bangga atas pencapaian-pencapaian saya. Suami saya tidak pernah sungkan untuk membagi peran dalam dunia rumah tangga seperti mengasuh anak dan juga melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan ke seluruh wanita Indonesia, jangan takut untuk mengejar mimpi Anda dan gantungkan cita-citamu setinggi langit. Apabila saat ini mimpimu belum membuat kamu takut, artinya waktunya untuk membuat mimpi yang lebih besar lagi.